Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Ar-Riyani asbahullah dari kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita akan masuk di bab yang baru, bab tahrimi intisabil insan ila ghairi abih wa tawlihi ila ghairi mawalih. Bab haramnya seseorang menisbahkan diri kepada selain bapaknya, dan haramnya mengaku sebagai mantan budak kepada selain naam majikannya. Maksudnya barakallahu fiik, jadi kalau seandainya dia mengaku menisbahkan dirinya, itu pastikan kepada bapaknya. Fulan bin Fulan, Fulanah bintu Fulan. Misalkan ada orang namanya Muhammad, Muhammad bin Saleh, bapaknya namanya Saleh gitu loh. Jangan bapaknya namanya Saleh, dia Muhammad bin Ja'far, nisbah kepada orang lain, nggak boleh secara syariat ya, karena biar nggak memicu kekeliruan. Bapaknya siapa namanya gitu loh, bisa dipahami. Adapun hadis atau kisah yang sering antum dengar, waktu itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Ini nggak bisa pakai dalil. Artinya apa? Aku nabi yang tidak dusta dan aku putranya Abdul Muthalib. Nah, katanya nggak boleh disebahkan kepada selain bapaknya. Ini Rasulullah menisbahkan kepada kakeknya. Kalau kepada kakeknya nggak masalah. Paham ya? Anak ibnu Abdul Muthalib. Aku putranya ibnu Abdul Muthalib. Putranya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakeknya bukan? Kakeknya. Padahal namanya bapaknya Abdullah kan? Nah, yang seperti ini tidak masalah. Maksudnya orang lain. Jadi kadang-kala seorang anak nisbah kepada kakeknya itu nggak ada larangan. Kan masih keluarganya, ya kan? Tapi alangkah baiknya kalau kepada bapaknya sendiri. Muhammad ibn Abdullah misalkan. Mafhum? Kalau perempuannya misalkan Khadijah bintu Fulan, Khadijah bintu Saleh, bapaknya memang Saleh. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, ternyata haram menisbahkan seseorang menisbahkan pada selain bapaknya. Karena khawatir apa? Khawatir tersamarkan nasabnya gitu loh. Ini putranya siapa? Putrinya siapa ini? Orang mengira bapaknya ternyata bapak orang lain, ya kan? Orang mengira ini putrinya si fulan, ternyata si fulan bukan bapaknya. Jadi kalau menisbahkan seperti itu, pastikan kepada benar-benar bapaknya. Muhammad bin Saleh, bapaknya namanya Saleh, ya enggak? Fatimah bintu Muhammad, memang bapaknya namanya Muhammad. Bisa dipahami ya? Adapun nisbahkan kepada orang lain, itu hukum globalnya haram. Kita lihat hadisnya. Atau saat tadi itu. Nah, kalau menisbahkan kepada seorang budak, menisbahkan kepada tuan yang lain. Padahal budak itu punya tuan, punya majikan. Dan nisbahkan kepada majikan yang lain, ya nggak boleh. Bisa dipahami ya? Kita lihat. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man idda'a ila ghairi abih wa huwa ya'lamu annahu ghairu abih, fal jannatu alaihi haramun, muttafaqun alaih. Lihat ini. Dari hadisnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang mulia. Beliau ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada yang tahu enggak? Coba. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bisa nyebutkan? Ingat pemirsa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Yang ingat ada apa? 10 semuanya. Ingat? Nah, cara menghafalnya mudah. Antum hafal al-khulafa ar-rasyidun 4 sudah. Abu Bakar, Umar,
Utsman, Ali. Ada berapa? 4. Setelah 4 itu sinnya 2. Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Paham? Sinnya berapa? 2. Baru tambahkan Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Udah. Ana ulangi sekali lagi ya. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Cara menghafalnya mudah. 4 al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ditambah sin 2, sin. Sa'id, Sa'ad. Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. Udah berapa? 6 kan? Tinggal tambah 4. 4 ini terserah mau dibulak-balik, terserah. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Paham? Ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, jadi kita lihat di sini dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menda'a, mengaku-ngaku, ila ghairi abi, mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu, annahu ghairu abi, dalam keadaan dia tahu bahwasanya itu bukan bapaknya, tapi dia ngaku-ngaku, fal jannatu alaihi haram, maka surga diharamkan atasnya. Lihat itu. Jadi kalau mengaku-ngaku, ya pasti kan bapaknya sendiri, kakeknya nggak masalah. Seperti apa ucapan Rasulullah ketika waktu itu beliau mengatakan, ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku nabi yang nggak dusta. Aku putranya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib bapaknya atau kakeknya? Kakeknya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Nah, lihat sini, ternyata diharamkan surga terhadap orang yang mengaku selain apa? Mengaku-ngaku kepada orang lain yang itu ternyata bukan bapaknya. Karena khawatir bahwa tercampur nasabnya. Jadi nasab itu, barakallahu fiik, itu biasanya identiknya itu nyambung nyalurnya kepada lelakinya. Lelakinya orang Arab, orang Yaman misalkan. Ternyata istrinya orang Jawa. Nah, nanti kalau punya anak bisa al-Yamani, nisbah kepada bapaknya. Tapi perempuannya orang Arab, perempuannya orang Saudi, asli nih, asli Arab ya. Ternyata apa? Laki-lakinya orang Jawa. Nanti nggak bisa, as-Saudi nggak bisa, al-Jawi. Nisbahnya ke bapaknya itu, ke laki-lakinya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi, nah, barakallahu fiik, itu pendapat yang kuat. Jadi nisbahnya kepada lelakinya atau suaminya. Mafhum? Nah, misalkan perempuannya orang Amerika, misalkan Amerikiyah gitu ya. Kemudian laki-lakinya orang Sunda, Sundawi. Nggak bisa Ameriki. Nisbahnya kepada bapaknya nanti. Bisa dipahami? Makanya kalau pernikahan atau perkawinan antara sama-sama Arab misalkan, itu biasanya ternisbahnya kepada lelakinya atau pada suaminya. Bisa dipahami ya? Makanya kalau misalkan orang perempuan orang Arab, lah kok laki-laki orang Indonesia, sih nanti. Bisa dipahami ya, itu nisbah. Nah, kita lihat sini. Babut tahdhir min irtikabi ma nahallahu wa rasuluhu anhu. Bab peringatan terhadap orang yang melanggar apa-apa yang Allah telah larang dan Rasulnya larang. Jadi kalau Allah dan Rasulnya telah melarang, itu nggak usah panjang lebar, nggak usah neko-neko, nggak usah kanan kiri wala depan belakang, sami'na wa ta'ana, udah itu. Karena mau neko-neko gimana? Mau nentang keliru, ya kan? Mau bantah pun keliru, mau ngeyel pun melanggar syariat. Jadi kalau udah datang larangan dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'ana, tinggalkan larangan itu, selesai. Tinggalkan larangan tersebut. Larangan zina, ya udah tinggalkan perzinaan. Larangan riba, tinggalkan semua jenis riba. Nggak usah panjang lebar, kalau gini bagaimana, kalau gini, kalau gitu bagaimana. Riba haram. Sekecil apapun riba itu haram, walaupun cuma 0,2%. Haram. Nah, barakallahu fiik. Jadi jangan sampai terkesannya bunganya kecil, Ustadz. Bunganya cuma 0,3%, podo wae. Alias sama saja. Nggak ada. Riba itu kecil besar sama aja, haram. Dipermisalkan dalam terdukilkan dalam suatu riwayat, itu pintu riba yang paling rendah saja, paling itu dosanya itu seperti menzinai ibunya sendiri. Bayangkan itu. Ngeri atau tidak? Ngeri. Itu baru apa? Baru ancaman-ancaman. Nanti di akhirat, kan sudah kita lewati kan? Sudah tahu riba kok nggak ninggalkan? Ancamannya perang atau tidak? Perang. Lawannya siapa? Allah dan Rasulnya, bayangkan itu. Makanya jangan pernah tertipu dengan bank lecet, itu nggak usah tertipu sudah. Antum atau kita punya usaha, jalan sendiri seadanya.
Walaupun dia minjamin, bilang aja, "Ana siap minjam tapi kembalikannya sama." Mau nggak dia? Minjamnya 10 juta, balikan 10 juta, mau nggak, Pak? Nggak mau, ya udah pergi aja sana, selesai. Ya nggak? Nggak usah panjang lebar, nggak enak ya, perasaan sungkan segan, nggak ada sungkan segan kalau melanggar syariat itu nggak ada. Tinggalkan selesai. Kalau syariat dilanggar jangan. Bisa dipahami ya? Riba perkara yang besar, bukan perkara sepele. Orang kadang barakallahu fi nggak semuanya sama ya. Dia belum punya rumah, tapi dia akhirnya minjam uang di bank bangun rumah, ya keliru. Sabar aja sudah. Paham ya? Sabar, pelan-pelan. Paham ya? Pelan-pelan. Mungkin kalau dia orangnya adalah orang yang sifatnya barakallahu fi tekun atau rajin kerja misalkan ya, kumpulin dulu, beli batu bata dulu. Dicicil nggak masalah. Nanti beli gentengnya, berikutnya beli besinya. Lama-lama sudah terkumpul, bangun. Tapi kalau minjam di bank, hati-hati. Itu nanti kalau nunggak, udah bukan dimaafkan, dinaikkan lagi denda. Ya nggak biasanya? Seperti itu kalau praktek ribawiyah. Bukan menolong tapi mencekik. Itu hati-hati barakallahu fiik. Ini sekedar selingan. Banyak saudara kita kaum muslimin yang terjebak di situ. Paham ya? Nah, untuk beli rumah akhirnya hutang ke bank. Ternyata apa? Nggak bisa bayar, rumahnya yang belum lunas pun diangkut oleh bank. Akhirnya bank apa? Bangkrut. Ya enggak? Allah musta'an. Nah, dari bank kembali ke bank lagi, orangnya pun bangkrut. Kasihan kan? Jadi sabar lebih diutamakan. Ingat-ingat ya. Walaupun bagaimanapun keadaannya, kita ngondisikan ikhwah kita, saudara kita, ngecek dulu, minjam dulu kepada saudaranya. Kan paham masalah riba. Tapi larinya ke bank, jangan. Bahaya sekali. Banyak orang yang terlilit hutang karena apa? Karena tidak bisa bayar tunggakan bank. Ujung-ujungnya tanahnya dijual. Setelah jual tanahnya belum lunas juga, rumahnya diambil. Dan kalau rumahnya diambil kemana coba? Kasihan kan? Allahul musta'an. Sabar barakallahu fiik. Perkara riba bukan perkara kecil, perkara besar. Nah, kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha yaghar wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'minu ma harramallah." Muttafaqun alaih. Artinya dari hadisnya Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abu Hurairah namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, termasuk riwayat hadis yang paling banyak karena enggak semua sahabat riwayatnya banyak. Tapi Abu Hurairah nomor satu. Wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yali Ibnu Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa Zawjatun Nabi. Syahidnya mana? Abu Hurairah nomor satu. Beliau mulazamahnya, duduknya bagaimana, setia dengan Rasulullah SAW, akhirnya menjadi apa? Sahabat yang paling banyak riwayatnya. Itu bisa kita petik sebagai faedah, pelajaran buat kita. Kalau orang itu duduk, mulazamah, terus semangat belajar, mengkaji ilmu agama, lama-lama dia akan mendapatkan wawasan ilmu yang luas. Tapi kalau nggak pernah duduk wala bermajelis ilmu, taklim pun nggak pernah hadir, jauh dari majelis ilmu, sibuk dengan dunianya, sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan, itu biasanya pun apa? Akan terhindar dan jauh dari ilmu. Seperti itu. Makanya sempatkan barakallahu fik, mumpung ilmu itu masih ada. Di akhir zaman nanti barakallahu fik, sekarang pun sudah kita rasakan, ilmu itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Diwafatkannya para ulama. Nah, kalau para ulama udah wafat, udah mati, siapa yang akan ngajarkan lagi? Kan itu. Ya, selama ilmu itu masih ada, alhamdulillah ada yang ngajarkan, ada yang mendakwakan, ilmunya pun bukan ilmu dunia kan, ilmu syar'i, ilmu Al-Quran Sunnah, datangi barakallahu fiik. Nah, selama itu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, yang mengajarkan adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah itu adalah apa? Ketika mengajarkan amanah, haram ya haram gitu loh. Bukan mengharamkan, dia sendiri yang langgar. Katanya tasawul haram, minta-minta haram. Dia open donasi, penggalangan dana, kontradiksi. Katanya gambar makhluk menyewa haram, dia dapat pakai televisi, selfie. Ngasih bantuan bansos selfie. Allah musta'an. Mau korban aja selfie dulu kambingnya sama pemiliknya. Allah musta'an. Mana? Katanya barakallahu fiik, setia dengan dalil. Dalil mengharamkan, dia malah menghalalkan. Bisa dipahami? Nah, pastikan kita semuanya termasuk orang yang setia dengan dalil. Dalil didahulukan. Dalil didahulukan kan, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dua-duanya wahyu atau bukan? Wahyu dari langit. Dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun itulah yang kita perjuangkan. Itulah yang kita ikutin. Kalau cuma ngikutin perasaan manusia, semua orang punya perasaan. Tapi letakkan perasaan pada tempatnya. Bukan melanggar syariat kemudian alasannya perasaan.
Ya kalau gitu nggak jalan kan. Nah, mantu mau berjubah pun wah perasaan nggak enak, ya kan? Istri mau bercadar pun wah nggak enak ini, sungkan. Tetangga pada mencibir, pada mengucilkan, ya, pada ngejek. Biarin aja tetangga mau ngapain juga. Urusannya akhirat nanti sama tetangga sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri nanti di padang mahsyar itu tetangga nggak noleh sama sekali. Makanya kalau masalah beragama seperti ini bersyariat, jangan pernah mandang tetangganya. Tetangga anu itu suka mencibir Ustaz, suka ngejek-ngejek, anakmu di mana nggak sekolah nanti masa depannya bagaimana, curam kan, masa depannya eh, rusak kan, nah, ngejek-ngejek gitu. Biarin aja. Kenapa biarin? Karena intinya bagaimana kita mendidik keluarga kita, selamatkan keluarga kita. Nanti ketika padang mahsyar, lihat padang mahsyar, ini masih belum tentukan semua ya, di padang mahsyar digiring, dikumpulkan dalam keadaan apa itu? Telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, sendiri sendiri, bayangkan itu. Nggak ada tetangganya. Eh? Mana tetangganya dulu suka mencibir? Nggak ada, dia pun panik juga di situ. Sendiri-sendiri. Ngeri barakallahu fik. Makanya kalau beragama jangan gara-gara tetangganya, tapi pastikan kesadaran diri. Sadar diri, yang akhwat misalnya bercadar ya kan, menutup auratnya karena Allah taala, karena ingin menjaga kehormatannya. Jangan sampai gara-gara panasnya dunia kemudian apa? Akhirnya dia menanggalkan hijabnya, melepas pakaian syar'inya. Yang ujung-ujungnya apa? Ancamannya panas di akhirat, waliyadzubillah, neraka. Sinfan min ahlin nar. Ingat-ingat itu. Sinfan min ahlin nar. Dua kelompok, dua orang termasuk penduduk neraka. Lam arahuma. Aku belum pernah melihat keduanya, kata Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Wanisaun kasiyatun ariyat. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya berpakaian tapi pakainya tipis, mini, menampakkan lego-lego tubuhnya, ya kan, memfitnah kaum lelaki. Itu ternyata ancaman yang ngeri. Paham ya? Wah, kalau di dunia ini kan panas Ustaz. Kalau musim kemarau pakai cadar ya, apalagi cadar hitam, panasnya luar biasa. Sabar, panas di dunia ini belum seberapa. Jangan sampai gara-gara apa? Gara-gara berpakaian syar'i kemudian alasnya panas, ditanggalkan pakaiannya, dilepaskan hijabnya, tapi nanti panasnya di neraka itu menanti. Waliyadzubillah. Sabar barakallahu fiik. Karena sudah kita lewati kan, as-sabiru 'ala dinih kal qabid 'alal jamri. Orang yang bersabar di atas agamanya di akhir-akhir zaman yang penuh dengan fitnah bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bukan roti. Kalau roti kan nggak panas, bara api. Ngeri. Berpegang teguh atas bara api, bagaikan orang menggenggam bara api. Panas atau tidak? Panas. Kalau nggak kuat ya mental gitu loh. Nah, pastikan kita kuat. Perlahan-lahan kita pegang as-sunnah tersebut. Istiqomah. Nah, ini sekedar selingan di sini karena apa? Karena Allah Taala cemburu sekali, cemburu dengan orang yang melakukan pelanggaran syariat. Lihat ini, innallaha yaghar. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yaghar. Sesungguhnya Allah Taala cemburu. Wa gharatullahi an ya'tiyal mu'min ma harramallah. Dan cemburunya Allah Taala adalah ketika melihat seorang mukmin mendatangi perkara yang telah haramkan. Sudah diharamkan malah orang mukmin ini melanggar. Sudah tahu khamar haram dia malah mabuk. Ya kan? Sudah tahu mencuri haram dia malah mencuri. Nah, itu ternyata membuat Allah Taala cemburu. Merasa gimana orang ini? Sudah diharamkan dia malah melanggar. Pastikan kita bukan termasuk orang-orang yang demikian, karena syariat sudah sempurna barakallahu fiik. Syariat Islam ini sudah sempurna. Kalau yang namanya sempurna perlu nggak penambahan? Nggak perlu. Pengurangan? Nggak perlu. Apalagi dipadukan. Paham ya? Jadi yang tertarik dengan Islam terpadu, dipadukan apa? Dipadukan IPA dengan IPS, PPKN, fisika, geografi, matematika. Yang paling terpenting untuk anak kita setelah Al-Quran dan Sunnah, kalau mau diajarkan ilmu yang selain itu, bahasa Indonesia, matematika, dah itu ada. Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan, untuk ngomong, untuk mengajarkan. Matematika kalau belajar faraid, dah itu aja. Fisika bagaimana? Nggak penting itu fisika. Geografi bagaimana itu juga nggak penting. IPS pun nggak penting juga. IPA bagaimana, nggak usah pedulikan sudah. Paham ya? Al-Quran was Sunnah. Kalau mau ditambahkan apa tadi? Bahasa Indonesia, matematika. Bahasa Indonesia itu ngomong, bicara, jelaskan, menerjemahkan, berkhutbah, pidato, ceramah. Matematika itu belajar apa? Faraid, hitung-hitungan warisan. Dah itu aja. Wana belajar IPA, pusing kepala, salah siapa? Ngapain belajar IPA? Wana belajar IPS, pening kepala Ustaz. Salah siapa? Bukan salah kita kan? Salah dia yang belajar. Kapan belajar IPS? Hafalkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk anak-anak kita. Jadi biarkan yang udah tua-tua ini dulu pernah mencicipi, udah nggak usah diturunkan ke anaknya gitu loh, ya kan? Mungkin di antara kita udah pernah sekolah ya, sekolah umum, ada yang S1, S2 ya kan?
Di antara antum ada S1, S2 kan? S3 pun ada kan? SD, SMP, SMA, S3. SD S1, SMP S2, lulus SMA S3, udah. Ijazahnya kira-kira dipakai nggak untuk kerja bangunan itu? Nggak dipakai juga, kerja jualan madu pun nggak dipakai juga. Kalau misalnya di antara antum ada yang pinjam, wah ana mau kerja nggak bisa Ustaz kalau tanpa ijazah. Tak pinjamin ijazah ana itu. Kosong di rumah itu dua-duanya. S2 lagi. SD SMP. Paham ya? Maksudnya itu jangan pernah ngandalkan pekerjaan gara-gara ijazah itu nggak benar. Paham ya? Intinya punya tekad bulat, bismillah, ikhtiar, doa, tawakul, dah tiga ini. Ikhtiar, doa, tawakul. Kerjakan selamat aman sudah. Ikhtiar itu usaha, doa itu berdoa, tawakul berserah diri kepada Allah Taala. Selesai sudah. Tapi ijazahnya harus satu tumpuk, ijazah satu tumpuk, dokter, profesor pun kalau nggak mau kerja nggak dapat. Iya kan? Nah, ini sekedar selingan untuk menghibur ahlus sunnah wal jamaah, anak-anak mereka nggak disekolahkan sekolah umum, ya kan? Nggak dapat ijazah, ya kan? Nggak dapat rapot, nggak usah minder. Nanti kalau udah saatnya kerja, insya Allah bismillah dapat. Antum lihat para juragan-juragan itu, juragan cilok ada nggak juragan cilok? Nggak pakai ijazah itu juragan cilok itu. Eh? Juragan juragan pisang, pakai ijazah? Nggak pakai juga. Juragan madu, pakai ijazah? Nggak pakai ijazah juga. Makanya jangan sampai ngandalkan, wah kalau nggak ada ijazah nggak bisa kerja. Kata siapa? Paham ya? Semuanya itu bisa dilakukan, dikondisikan. Asalkan orang mau bergerak, rezeki sudah diatur semuanya. Tercatat dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi berapa tahun? 50.000 tahun. Bayangkan itu, kurang apa lagi? Kok masih bingung itu? Undang-undang perekonomian ini, fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, fulan bin fulan nikah, kemudian lahir seorang anak. Nah, rezekinya diatur semuanya sudah. Kadang orang kan panik, wah nanti kalau anak nikah, punya anak bagaimana ya? Jalani itu sudah. Jalani. Akhirnya kan kita rasakan kan bagaimana lemah lembutnya rahmatnya Allah Ta'ala. Diberikan sesuai dengan kadarnya. Ketika sendiri rezekinya segitu ya enggak? Ketika sudah punya istri tambah rezekinya. Tambah. Punya anak tambah rezekinya. Tambah terus. Anak 10 pun enggak masalah. Takut enggak mas anak 10? Nggak usah takut. Ngapain takut? Nah, ya, semakin banyak anak semakin banyak